Selamat pagi, peserta didik kelas 12. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar bersama dan tentunya juga secara utuh mempelajari bab 4 mengenai dialog dan juga kekasan dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Dan sudah kita ketahui bersama pula bahwa di Indonesia itu memiliki keanekaragaman agama, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, tentunya agama tersebut memiliki kekhasan yang masing-masing. Namun, yang memiliki kekhasan yang hampir sama atau mirip adalah Katolik dan juga Kristen. Nah, maka dari itu, pada pertemuan hari ini, saya mempersilahkan kalian untuk jika mungkin kalian memiliki pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang sudah saya berikan di bab 4 ini. Dan jika ada yang memiliki pertanyaan, saya persilahkan, dan tentunya masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu. Oke, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, baik. Silahkan. Pak, saya izin bertanya, dari setiap kekhasan pada masing-masing agama tersebut, apakah ada dari agama lain yang tidak menyetujui akan adanya kekhasan dari agama tersebut? Terima kasih, Pak. Pada intinya, pertanyaan Anda adalah setiap kekhasan pada masing-masing agama, ada dari agama lain yang mungkin tidak menyetujui dan akan adanya kekhasan dari agama tersebut, begitu ya. Oke, maka akan saya jawab adalah tentunya pasti ada, tentunya ada. Nah, namun kita sebagai umat beriman, janganlah kita mudah terpancing. Mungkin ada yang tidak setuju dengan agama A akan kekhasannya itu. Namun kembali lagi, kita adalah umat beriman, dan maka jangan kita mudah terbawa emosi jika memang agama kita yang dijadikan bahan pembicaraan, dijadikan bahan perbincangan, dan kita juga tetap harus mewujudkan nilai atau rasa toleransi yang mungkin sudah sering kali saya ucapkan, sering kali saya beritahukan ke kalian. Baik, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Oke, sudah bisa. Dan silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak, saya juga mau bertanya. Ya, silahkan ditanyakan. Jadi apa fungsi dari agama? Terima kasih, Oke, Pak. pertanyaannya adalah fungsi dari agama. Baik, agama tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong untuk menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Nah, maka dari itu, agama mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol, baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Nah, maka jika dipermudah, pada intinya adalah agama dan juga sosial itu saling berkaitan dan saling memiliki hubungan yang erat, walaupun itu tidak terlihat secara utuh. Dan jika tidak memiliki hubungan antara agama dengan sosial, maksud apa iya kita berdoa sendiri tanpa adanya orang lain, tanpa adanya pemimpin? Jika kita adalah imam, apakah tanpa adanya umat? Kan itu tidak mungkin, dan itulah yang dinamakan sosial. Kita saling membutuhkan, sama halnya dalam agama, kehidupan beragama, kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Imam membutuhkan umat, umat membutuhkan imam, sama halnya dengan agama-agama yang lain. Mungkin apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik, sudah puas. Ya. Nah, maka dari itu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin
tanyakan sebelum saya melanjutkan. Mungkin akan saya memberikan tugas kepada kalian atau akan saya beri pertanyaan kepada kalian. Saya persilahkan. Cukup, Pak. Baik, jika tidak ada, maka saya yang akan bertanya kepada kalian, dan mungkin pertanyaan ini bisa dijadikan PR saja, supaya karena waktu kita juga sudah cukup mepet, dan PR ini kalian kerjakan di rumah dan juga sebagai bahan refleksi bagi kalian. Oke, pertanyaannya yang nomor 1, silakan kalian catat dan siapkan terlebih dahulu alatnya, dan nanti akan saya bacakan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sudah siap ya? Oke, pertanyaan nomor 1 adalah, dari kekasan agama yang sudah kita pelajari bersama dalam minggu yang lalu, tentunya pada bab 4, apakah masih ada kekasan yang lainnya yang belum kita temukan? Jadi kemarin kita sudah membahas kekasan dari setiap agama, mungkin dari rumah ibadah, kemudian kitabnya, terus ajarannya, hari rayanya. Mungkin kalian masih bisa menemukan banyak sekali kekasan yang dimiliki dari setiap agama yang ada di Indonesia. Pada intinya seperti itu. Boleh kalian tuangkan dalam bentuk deskripsi ataupun dalam poin-poin. Saya persilahkan. Dan pertanyaan yang nomor 2, apakah dari kekasan tersebut juga memiliki fungsi bagi setiap agama? Jadi dari kekasan yang ada, apakah dari masing-masing kekasan itu memiliki fungsi yang khusus, fungsi bagi setiap agama yang memiliki kekasan tersebut? Misalkan kitab atau ajaran, fungsi bagi agama tersebut apa? Bisa kalian jelaskan. Boleh kalian mengambilnya dari bahan yang ada, ataupun kalian juga mencari sendiri, tetapi harapan saya kalian bisa menjelaskannya sendiri. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana mewujudkan dialog antar umat beragama, khususnya pada masa sekarang ini, yang mungkin tergolong sulit dalam membangun hal tersebut? Baik, akan saya jelaskan. Jadi pada saat ini dialog antar umat beragama itu cukup sulit untuk dilakukan, cukup sulit untuk diwujud nyatakan. Nah, tugas kalian adalah memberi alasan bagaimana supaya dialog antar umat beragama itu dapat kita laksanakan, dapat dilaksanakan secara bersama, baik antar dalam satu lingkup maupun lingkup yang lebih besar, begitu ya. Sudah cukup jelas? Baik, mungkin 3 pertanyaan itu saja yang saya berikan, maka saya tunggu pengumpulannya di pertemuan selanjutnya. Dan nanti dari pertanyaan dan dari jawaban kalian, nanti kita akan presentasikan bersama, akan kita lihat hasilnya secara bersama-sama pula. Nah, maka dari itu sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, maka kesimpulan yang dapat kita ambil bersama adalah setiap gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang ada dalam setiap agama itu, jika itu benar. Nah, dengan sikap hormat dan juga tulus, gereja juga merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri. Nah, tetapi tidak jarang pula untuk memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Nah, maka dari itu sikap kita sebagai orang Katolik, dan pada saat ini kalian juga masih cukup muda, terhadap sesama
warga negara Indonesia yang tentunya juga beraneka ragam, baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya, maka kita diharapkan, kita diminta untuk saling menghargai, saling menghormati, serta saling bekerja sama untuk membangun Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka dari itu saya selalu mengajak kalian untuk mewujudkan rasa toleransi, dan kalian tetap harus memiliki rasa toleransi tersebut. Maka dari itu saya cukupkan pembelajaran sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, di pertemuan yang selanjutnya, untuk membahas tugas-tugas atau pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada kalian, yang sudah saya sampaikan kepada kalian, supaya kalian bisa menjawab secara bersama dan kita menemukan titik temu dan jawaban yang sesungguhnya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.